Ibu Ketua Program Puskesmas Tanjung Enim, kepada yang terhormat Ibu Dokter Puskesmas Tanjung Enim, dan peserta kader kelas ibu hamil yang kami sayangi. Pimpinan Puskesmas Tanjung Enim pada acara pembukaan pembentukan kader kelas ibu hamil. Ketiga doa, 4 materi-materi, 5 tanya jawab, 6 penutup, dan 7 foto bersama. Kami hormati tim pembina PKK Desa Sekecamatan Lawang Kidul yang sempat hadir, ibu kader kelas ibu hamil yang sangat kami banggakan, petugas Puskesdes yang sempat hadir, Dokter Puskesmas, Dokter Haja Siti Maisaro, yang kami hormati Kepala Program Puskesmas Tanjung Enim, Ibu Puji, yang kami hormati Bidan Koordinator Puskesmas Tanjung Enim, semua yang sempat hadir yang belum kami sebutkan satu persatu, yang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya Allah di pagi hari yang cerah, di hati yang senang dan memberi mood yang bahagia di pagi ini. Ibu-ibu dapat hadir dalam rangka orientasi kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitator, tenaga pendamping desa dalam bentuk kader kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Tanjung Enim. Kelas ibu hamil ini adalah ibu hamil sehat melahirkan anak yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Sebenarnya kita menyetop, cuma karena bahasa nasionalnya menurunkan. Tapi yang bagus kita sebutkan menyadarkan, kan? Tapi karena di situ disebutkan menurunkan. Jadi artinya dulu ada banyak dulu bebuyur dengan adanya program pemerintah kelas ibu hamil. Kemudian lagi untuk mencegah stunting, ya. Stunting itu ada korelasinya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan ibu hamil nantinya anaknya dilahirkan tumbuh sehat, tidak stunting. Jadi mencegah. Kita sudah tahu semua, sudah familiar bahwa stunting itu umurnya tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak ada yang berkenan lain untuk mengikuti acaranya kami masing-masing. Sumail hadratin Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi kaum syaitan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini hari kita ya, hari para ibu-ibu ya. Jadi saya harapkan karena ini hari kita maka kita semangat ya, terutama untuk memperjuangkan kesehatan ibu-ibu ya. Saya terima kasih sekali ya selama ini para ibu-ibu kader sudah membantu kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya kalau sekarang kita lagi berbicara tentang kesehatan ibu dan bayi atau anak ya. Nah, baiklah, dalam pembentukan kader ya kelas ibu hamil ini saya memberikan materi yang pertama yaitu tentang kebijakan dulu ya. Kenapa sih perlu gitu ya tentang kita harus memperhatikan kesehatan ibu dan anak ini. Berkaitan dengan masalah kesehatan ibu anak, yang pertama masih banyaknya angka kematian ibu ya, terutama ibu yang melahirkan tadi ya. Kita lihat ini ya, survei pada saat 2010 masih tinggi, ini seluruh Indonesia tapi ya 346 banyak ya.
Nah, kemudian di tahun 2015 305 udah turun. 2019 306, di 2024 sekarang 2021 memasuki 2022 kita ditargetkan bisa mencapai 180 resepsi secara modern ya. Ini apa nih? Lambang apa nih? Masang apa nih? Nah, IUD pasca salin ya. Nah, kita lihat dewe ya, banyak ya masih yang kayaknya belum seret dengan pakai KB ini. Padahal ini adalah KB yang paling baik, paling bagus saat ini karena adalah non hormonal. Masih banyak ibu-ibu menggunakan KB yang hormonal. Padahal efek sampingnya luar biasa banyak. Ya, ini banyak alasannya macam-macam ya. Yang maluan lah, yang pertama lah maluan, ya. Yang kedua takut dan sebagainya. Atau mitos-mitos lain yang banyak beredar. Yang lagi betul-betul perhatian kita ya. Di tahun 2013 Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu masih angkanya di 5,7. Nah di 2019 ini targetnya 7 ya untuk kasus gizi buruk dan gizi kurang. Kemudian kaitannya lagi gizi buruk, kemudian terjadinya stunting. Di tahun 2013 Riskesdas 37,2 ya. Sementara di 2018 Riskesdas masih 30,8. Di tahun 2024 ditargetkan 19. Karena sebetulnya target nasional itu harus di bawah 20. Ya, kalau dia masih di pucuk 27 itu masih tinggi. Ya, makanya di target 2024 itu 19. Yang banyak adalah karena penyakit. Penyebabnya adalah gangguan hipertensi. Ya, hipertensi dalam kehamilan. Kemudian ada perdarahan. Kemudian ada komplikasi di luar kehamilan yang sudah ada penyakitnya sebelumnya. Ya, kemudian ada komplikasi obstetrik dan infeksi pada kehamilan dan lain-lain. Nah, penyakit-penyakit ini, gangguan hipertensi, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena juga tidak adanya upaya untuk melakukan deteksi dini. Jarang memeriksakan diri. Ya, kalau dari awal diketahui ada penyakit hipertensi, sudah pasti diobati. Datang ke fasilitas kesehatan, mau puskesmas, mau ke klinik, bidan praktek mandiri atau ke dokter praktek, pasti dikasih obat untuk penurun. Nah, ini yang membahayakan karena terjadinya nanti penyakitnya adalah eklamsi, kejang nanti pada saat dia mau melahirkan atau setelah persalinan. Respirator dan kardiovaskular itu ada juga kaitannya dengan gizi. Ya, lebih banyak ini pada saat komplikasi bayi berat lahir rendah dan prematur, kelainan kongenital, tetanus, infeksi. Nah, yang 3 terutama yang ini banyak kaitannya dengan gizi selama kehamilan, ya. Nah, kapan terjadinya kematian ini? Nah, kita lihat slide. Nah, ya. Pada waktu untuk maternal, ya, di mana ini studi di Banten, selama persalinan dan 24 jam pertama pasca lahir, itu berarti di sini di 1 hari ini paling banyak kematian ibu hamil. Ya, pemantauannya ya. Nah, makanya perlu pemantauan pada waktu dia habis melahirkan karena di sini membahayakan. Nah, di pasca salin, nah ini nanti juga waktu dia balik ke rumah, nah ya. Nah, ini juga harus dilakukan pemantauan karena di 8 sampai 42 hari juga kasus kematian ibu yang meninggal masih juga banyak. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, ya. Nah, ini jadi ya meningkatkan akses dalam penanganan kegawat daruratan. Jadi fasilitas kesehatannya itu dilengkapi sarana prasarananya, ada petugasnya yang sudah siap 24 jam, sarananya lengkap, fasilitasnya lengkap dan sebagainya ya. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan. Sekarang sudah ada ditempatkan dokter-dokter spesialis ya. Kayak kita ini ke Rumah Sakit Pratama, dibentuk rumah sakit Pratama, tujuannya adalah mendekatkan akses masyarakat. Bayangkan kalau orang dari Semendo itu mau ke sini butuh waktu berapa lama? Belum nunggu dulu transportnya. Keburu ibu itu melahirkan di jalan ya. Nah, atau kalau dia butuh perdarahan terlalu lama. Makanya dibuatlah rumah sakit di situ ya. Kalau kayak kita Pratama ada di daerah Gelumbang, ada di Semendo ya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya.
Kemudian yang tak kalah pentingnya yang dilakukan ibu-ibu sekarang adalah pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, jadi mengajak masyarakat untuk ikut juga berperan dalam bagaimana kita caranya meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu tadi, ya. Memanfaatkan buku kesehatan ibu dan anak, ya, buku KIA. Buku KIA itu nanti masuk ke dalam kelas ibu hamil tadi, kelas ibu balita juga seperti itu. Pengertian kelas ibu hamil, Bu, ya. Ini ya. Jadi kelas ibu hamil itu adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan antara 20 minggu sampai dengan 36 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Manfaat kelas ibu hamil, ya. Manfaat kelas ibu hamil ini yaitu bagi ibu hamil dan keluarganya merupakan sarana untuk mendapatkan teman, ya, tempat untuk bertanya, kemudian mampu mempraktekkan serta membantu ibu dalam menghadapi persalinan yang aman, ya, itu menghadapi persalinan yang aman dan nyaman, ya. Di situ otomatis dia dengan tenaga kesehatan, ya, atau dengan ibu bidan desa juga, ya, kan lebih dekat, ya. Pas ibu hamil ini dia ada 3 pertemuan, ya, ibu, ya. Pertemuan yang pertama yaitu, ya, dia tentang ibu hamil di sini, ya. Item-itemnya di sini yang pertama yaitu apa saja yang perlu dilakukan oleh ibu hamil, ya. Nah, di sini banyak, ya, Bu, ya. Ini sudah dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu gizi, ya. Jadi tidak harus ibu hamil itu, biasanya sekarang ibu hamil ini galaknya makanya nak sampai instan, ya. Dia nak apa? Biasanya mie apa dia tuh? Yang bahasa sekarang tuh, ya, yang keren-keren itu, ya. Terus galak makan model kemplang. Nah, itulah, Bu, yang tidak ada, istilahnya itu tidak ada nambah gizi, ya. Apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin. Nah, ini yang kita harus waspadai, ya. Ini tadi yang pertama yaitu bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mules, ya. Kedua, perdarahan lewat jalan lahir, ya. Ini tadi. Kemudian, nah, ini ada tadi tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Nah, ini yang paling bahaya dan ini, Bu, ya. Kemudian ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau. Nah, ini takutnya si bayi terjadi infeksi, ya. Kemudian setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar. Ada tak, Bu, nemu kecak ini keluarganya? Ada, ya. Kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Jadi istilahnya kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya seperti ini kita waspada. Tapi untuk pemantauannya itu kan kita sudah terlihat nantinya, ya, di ANC, ya, pemeriksaan kehamilan. Jadi ibunya yang risiko tinggi sudah kita lihat, ya, sudah tahu, ya. Nah, jadi ini pengertian kader kelas ibu hamil yaitu wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta kesehatan ibu hamil untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberi pelayanan kesehatan, ini, ya. Kemudian juga kader itu juga merupakan tenaga masyarakat yang dianggap paling dekat dengan masyarakat, dan kader juga adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertugas mengembangi masyarakat itu sendiri. Benar, hamil itu yang mendampingi ibu hamil selama kegiatan, ya. Jadi kegiatannya ini kegiatan di kelas ibu hamil, ya, itu, ya. Kemudian yang keempat, melakukan pencatatan dalam daftar hadir. Jadi si ibu tadi kalau dia datang tuh dipersiapkan daftar hadirnya, ya, Bu, ya. Di sini saya akan berbagi ilmu, ya, Bu, ya, sharing, ya. Untuk kelas ibu hamil ini sudah dijalankan di Desa Tegalrejo. Dari anggota itu kita mohonkan agar mempunyai tabungan. Tujuannya untuk mereka sendiri. Untuk tabungan itu terserah mereka. Terserah yang untuk ibu-ibu hamil yang hadir mengikuti kelas ibu hamil. Kemudian di situ kita buatkan kartu berapa mereka menabung. Kemudian setelah mendekati persalinan mereka ambil
tabungannya. Kadang mereka nggak ambil, kita kasihkan. Kadang mereka nggak sempat. Kemudian di samping tabulin juga ada dana yang lain, yaitu dasolin. Itu dari masyarakat yang mau membantu. Kita kan ada dasawisma ya Bu ya. Di situ kan ada dana yang disisihkan untuk dana sehat. Dari situ kita bisa ambilkan juga untuk membantu yang mau melahirkan. Buku KIA, buku PINK, buku KMS bayi itu lengkap di situ Bu. Mulai dari hamil sampai bayi sampai balita ada di situ. Kalau ibu kadernya buka belajar, boleh setiap sebelum posyandu baca bayi Bu. Misalnya di situ kalau untuk bayi ada judulnya tanda-tanda bahaya bayi, dibacakan baik pas penyuluhannya. Pas penyuluhannya dibacakan baik, kan misalnya ada ibu bidannya situ. Kalau ada yang nanya, kalau ibu kadernya tidak bisa tanya dulu ibu bidan, ya. Boleh mulai sebelum melakukan penimbangan, penyuluhan dulu, cak dulu lagi Bu ya, penyuluhan dulu biar masyarakat tahu. Nah, pengalaman juga Bu ya. Itu angka kematian tuh tinggi oleh karena ibu-ibunya tidak tahu, ibu-ibu bayi-bayi kita ini tidak tahu. Terutama kalau untuk berapa tahun ini untuk anak yang kejang demam. Jadi banyaknya kematian oleh anaknya kejang demam. Pengadilan BKK Kelurahan Tanjung Enim Selatan. Jadi di sini saya baru pertama kali ikut di kegiatan posyandu ini ya Ibu. Jadi memang saya karena baru 2 bulan juga, dan yang ingin saya tanyakan Bu, kami sangat butuh data kesehatan, terutama berapa angka ibu hamil, berapa angka kematian bayi, berapa stunting yang ada di Kelurahan Tanjung Selatan. Karena dari dasar ini mungkin kami akan segera belusuan ya Bu Anita ya, bagaimana supaya kita tidak menyumbang yang dibilang Bu Dr. Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya itu kurang Bu. Anteng itu kayaknya bukan cerdas Bu, tapi Bu itu. Tumbuh tingginya itu agak lambat Bu. Kami punya balita 1 di situ. Ya. Jadi ini apa pertanyaan apa? Tabulin ya. Kalau dulu dana sehat Bu main. Dana sehat itu memang membantu ya Bu ya, berarti ya membantu benar itu untuk kegiatan di masyarakat, baik itu ibu bersalin dan ibu hamil yang risiko tinggi yang kita nak ngerujuk itu sangat dibantu itu tadi. Pasarnya 4 benar ya. Kadernya 3, Bu Lurah 1.